Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Apriansa, Prodi Manajemen kelas reguler BA442. Dosen bimbing Noto Susanto SEMM STTNI CPHCM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Kita masuk saja ke presentasinya. Yang pertama ada pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dalam menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi, informasi perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pengolahan pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Adapun karakteristik dari informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sini ada 5 karakteristik, yaitu yang pertama ada tepat waktu, yang kedua ada akurat, yang ketiga ada ringkas, yang keempat ada relevan, yang kelima ada lengkap. Jadi sistem informasi manajemen meliputi kelima karakteristik tersebut. Di sini ada fungsi dari sumber daya manusia. Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan. SDM membantu menerima pegawai baru dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terkini ataupun terakhir dalam peraturan pemerintahan yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Ini ada pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian, seorang SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan kepegawaian dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah menghentikan, SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Di sini ada fungsi informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia berguna untuk perencanaan SDM, membantu untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perekrutan, mempermudah dalam mengambil keputusan rekrutmen karyawan. Sosialisasi, membantu SDM beradaptasi dan dalam kondisi lingkungan baru atau perusahaan baru. Pelatihan, pengembangan SDM atau pengembangan SDM merefleksikan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja SDM dan mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, dan untuk menentukan kualifikasi tertentu. Penilaian kinerja, untuk dapat membandingkan antara kinerja secara individu ataupun organisasi dalam standar yang telah ditentukan. Adapun kegunaan lain dari sistem informasi sumber daya manusia, memeriksa kapabilitas karyawan saat ini untuk mengisi lowongan yang diproyeksikan atau diperlukan atau dibutuhkan. Menyoroti posisi pemegang jabatan yang akan dipromosikan atau akan pensiun atau akan diberhentikan, atau menggambarkan pekerjaan yang spesifik atau jenis pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecahan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Mempelajari komposisi usia, suku, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Mengantisipasi kebutuhan rekrutmen, seleksi, latihan, pengembangan. Perencanaan SDM untuk mengantisipasi pergantian dan promosi. Laporan kompensasi untuk memperoleh informasi tentang pembayaran pada karyawan. Riset SDM untuk melaksanakan penelitian dalam permasalahan seperti
perputaran karyawan, ketidakhadiran atau menemukan tempat yang paling produktif guna mencapai calon-calon baru. Menilai kebutuhan pelatihan untuk menganalisis kerja individu dan menentukan karyawan-karyawan mana yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Tahap kegiatan manajemen data, program data entry, pedoman data entry, penerimaan kuesioner atau hasil lab, pedoman coding, pedoman editing dan coding, data entry data, backup, penyampaian kuesioner atau hasilnya, pedoman training data, data siap analisis, dan di sini ada model sistem informasi SDM. Model sistem SDM dapat dilihat dari input, proses, ataupun output. Pada sisi input merupakan data mengenai SDM. Selain itu, sisi proses merupakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software teknologi informasi, serta SDM sebagai operator teknologi komputer tersebut. Selain pada sistem output merupakan keluaran baru laporan-laporan yang berguna untuk merencanakan SDM. Model input SDM terdiri dari 3 subsistem, yaitu di sini ada SIA, Sistem Informasi Akuntansi. SIA menyediakan data akuntansi bagi si SDM sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil bila keuangan maupun non keuangan. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Pada subsistem input, sistem informasi SDM ini data yang diperoleh terdiri dari personil dan data keuangan. Yang kedua ada penelitian sumber daya manusia. Berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, contoh penelitian suksesi, analisis data, evaluasi jabatan, penelitian keluhan. Sistem ini bertugas mengumpulkan data melalui kegiatan penelitian khusus seperti penelitian suksesi, melakukan penelitian apakah seorang pegawai telah berhasil mencapai kesuksesan dalam bidangnya. Analisis dan evaluasi jabatan memerlukan penelitian apakah seorang pegawai telah melaksanakan tanggung jawab ataupun tugasnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Penelitian keluhan mengumpulkan data-data berupa keluhan para pegawai terkait pekerjaan mereka agar pegawai tersebut bisa bekerja dengan lebih maksimal dan tidak mengalami kebosanan. Di sini ada yang ketiga ada intelijensi sumber daya manusia, berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, bersaing. Output dari sistem SDM terdiri atas 6 subsistem, yaitu subsistem perencanaan kerja, subsistem rekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem tunjangan, subsistem benefit, subsistem pelaporan lingkungan. Penjelasan gambaran sistem informasi SDM di atasnya ini. Sistem informasi sumber daya manusia memperoleh data-data dari berbagai sumber. Data-data yang masuk berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Kemudian semua data dimasukkan ke dalam suatu database yang nantinya akan dikelola menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Informasi yang telah dihasilkan kemudian dimanfaatkan oleh subsistem angkatan kerja, subsistem rekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan
dukungan untuk disalurkan atau diberikan kepada para pemakai yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, di sini dapat saya simpulkan sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengembalian keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi mengenai pegawai dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia adalah perekrutan, penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, serta penghentian dan administrasi tunjangan. Sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari subsistem input, subsistem output, database dan subsistem angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.